Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Maka kami mohon berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk bisa merasakan kehadiran-Mu serta sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali kita pernah merasa terganggu dengan kehadiran orang di sekitar kita, di mana mereka mengganggu jam istirahat kita. Jam istirahat memang jamnya untuk pemulihan tenaga setelah berkarya dan bekerja setengah hari atau seharian penuh. Maka tidak heran apabila seseorang akan marah, tersinggung, kesal, jengkel jika jam istirahatnya diganggu oleh orang lain. Sama halnya dengan jam istirahat, jam makan kita yang diganggu oleh orang lain juga pasti akan menimbulkan rasa jengkel dan kesal, bahkan marah. Hal ini terjadi sebab jam makan dan istirahat memang sangat dibutuhkan manusia untuk memulihkan tenaga yang telah lelah bekerja sepanjang hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Barangkali kita telah sering mendengar dan membaca Injil ini dan boleh jadi juga kita telah bosan mendengarnya. Dalam hal permenungan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang kesabaran dan kebaikan Yesus dalam menghadapi orang-orang yang mengikutinya. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus dan para murid ingin beristirahat dan makan setelah mereka bekerja dan melayani seharian.
Oleh sebab itu mereka menepi ke tempat yang terpencil. Akan tetapi mereka tetap diikuti oleh banyak orang, sehingga mereka tidak dapat beristirahat dan makan. Bahkan para murid memberitahu Yesus bahwa para pengikutnya banyak yang belum makan, belum tenang dan nyaman. Ketika Yesus dan para murid tidak dapat makan dan beristirahat karena orang banyak mengikutinya, tentu hal itu membuat mereka merasa kesal. Hal itu tampak ketika para murid meminta Yesus malah untuk menyuruh orang banyak pergi dan membeli makanan masing-masing. Barangkali para murid kesal karena mereka tidak dapat beristirahat dengan baik dan menikmati makanan karena sudah lapar pastinya. Akan tetapi Yesus memberi reaksi yang berbeda. Ia justru menyuruh para murid untuk memberi 5.000 orang itu makan. Kamu harus memberi mereka makan. Tampaknya mustahil memberi makan orang sebanyak itu. Namun dengan kuasa ilahinya Yesus mampu memberi orang banyak itu makan dengan mujizat penggandaan roti dan ikan yang ia lakukan. Bukannya marah, kesal, jengkel, melainkan memberikan perhatian, kepedulian, belas kasih, kemurahan dengan menggandakan roti, dengan memberi makan 5.000 orang bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil hari ini, Yesus ingin memberi teladan bagi kita dalam perlakuan terhadap sesama kita. Yesus mengajak kita untuk tetap membantu dan menolong orang lain sekalipun kita sedang berada pada waktu pribadi atau waktu istirahat, makan, lagi santai, lagi ingin sendiri, atau lagi tidak ingin diganggu. Barangkali baik untuk bertanya diri, apakah kita dapat diganggu pada waktu-waktu kita yang penting? Apakah kita bersedia untuk tetap berbuat baik ketika waktu yang sangat penting bagi kita diganggu oleh orang lain? Diganggu dalam arti orang datang ingin berdiskusi, menyampaikan keluh kesah, dan kita harus siap mendengarkannya. Apakah kita bersedia meneladani Yesus yang tetap berbuat baik walaupun dia kehilangan kesempatan untuk menyendiri dan beristirahat? Semoga dengan rohnya, roh Allah, roh kudus, roh Tuhan, kita dimampukan untuk berani memberikan pikiran, waktu, tenaga, perhatian dengan konkret nyata dapat dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, waktu kita. Tuhan Yesus, bantulah kami agar selalu sadar bahwa Engkaulah penyelamat kami. Mampukan kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan kebaikan setiap hari. Khususnya hari ini ajarilah kami untuk bisa dan mampu meneladanmu, mau memberikan waktu, memberikan pertolongan, bantuan, kasihmu, kerahimanmu lewat menggandakan roti supaya banyak orang terselamatkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.